Jemaat, selamat pagi. Selamat beribadah di pagi hari ini. Pelayan firman dan seluruh presbiter yang bertugas di pagi hari ini menyambut dengan penuh sukacita Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam persekutuan ibadah di minggu kedua Prapaskah ini. Kiranya pujian, doa dan perenungan firman akan menolong kita untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup dan melihat bagaimana keadilan Allah hadir dalam kehidupan kita. Mengawali persekutuan, mari berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita. Umat Tuhan, mari bermazmur baginya. Mengawali persekutuan ini, kita akan bermazmur dari Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan ke-5. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung? Di bawah impitan musuh, Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus. dan ke tempat di kediamanmu, Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi persekutuan kita di pagi hari ini terambil dari Habakuk pasal 2 pada ayatnya yang kedua sampai 3, yang demikian bunyinya. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikianlah nas pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita, dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7. Kitab Amsal pasal 21 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan
Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda Gunadarma terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Dan ketika kita telah mempersiapkan akan bagian Alkitab kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus Bapa, mengucap syukur untuk berkat karunia yang Bapa beri dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, bersama telah Engkau kumpulkan kami untuk memuji memuliakan-Mu dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Bapa kuasai kami semua dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang bicara maupun anak-anak-Mu yang mendengar, sehingga ketika kami membaca Alkitab, kami mengerti. Ketika kami dengar penjelasan hamba-Mu, kami paham. Dan di dalam kehidupan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, pakailah waktu ini dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab dari kitab Habakuk, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang menyatakan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-puji
duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita masuk pada hari Minggu kedua dari masa Prapaskah. Minggu yang di dalamnya ibu bapak saudara tema yang menyorotinya itu adalah judika. Judika, berilah keadilan, yang merupakan Mazmur antifon dari Mazmur 43 pada ayatnya yang pertama. Mazmur yang berangkat dari pergumulan pemazmur yang pada saat itu berada di luar dari tanah kelahirannya. Ya, dalam catatan satu tafsiran kitab Mazmur yang saya baca, dikatakan dia ada di tengah-tengah orang kafir yang menekan dia dan mengolok-olokkan dia, sehingga ia merasa terasing dari sesamanya dan jauh dari Allah. Mazmur 43 itu dia satu kesatuan dengan Mazmur 42, dan di dalam Mazmur 43 secara khusus ayat yang pertama yang menjadi pembukaan dari Mazmur yang kemudian diambil ya, sebagai tema dari minggu kita ini, yaitu judika. Kita diajar untuk bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan bertindak. Keadilan Allah ada. Dan orang dapat tetap mempercayai akan Allah dan keadilannya. Pertanyaannya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tindakan Allah menunjukkan keadilannya itu sejalan dengan apa yang kita pikirkan tentang keadilan Allah? Apakah tindakan keadilan Allah itu seperti yang kita bayangkan, bahwa Tuhan ya pasti akan menghukum orang yang berbuat jahat, ya, bahwa Tuhan akan menjatuhkan tindakan-tindakan keras untuk mereka yang tidak setia kepadanya, ya. Dan tentu saja untuk penghukuman itu Tuhan juga akan pakai orang-orang yang tepat, ya, tepat dalam pengertian kita yang juga orang itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tapi apakah memang konsep keadilan Allah dan tindakan Allah untuk menjawab akan pergumulan umat itu memang seperti itu? Mari kita lihat dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan kita mengungkapkan satu, katakanlah ya, dialog antara Tuhan dengan sang nabi Habakuk. Nabi yang dipanggil Allah untuk memperingatkan rakyat Yehuda tentang penghakiman yang akan segera tiba. Hari-hari terakhir sebelum kejatuhan Yehuda merupakan masa pergolakan karena adanya dosa yang sangat besar di seluruh negeri. Dan dalam catatan dikatakan Habakuk itu dia satu masa dengan Nabi Yeremia. Bapak Ibu bisa lihat, bisa temukan dalam Habakuk pasal yang pertama pada ayatnya yang kedua sampai keempat. Itu merupakan gambaran dari ya sebuah seruan kebingungan Habakuk terkait dengan situasi umat yang betul-betul penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan. Satu seruan nabi yang mengungkapkan akan rasa tidak percayanya terhadap situasi tidak baik yang melingkupi akan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan menjawab itu ibu bapak saudara, kalau kita perhatikan, kita lihat dulu ya apa yang jadi latar belakang pasal 2. Pada pasal 1, pada ayatnya yang kelima, ya,
sampai ayatnya yang ke-11 Tuhan merespon Habakuk dengan mengatakan apa? Bahwa dia akan membangkitkan bangsa Kasdim. Ya. Kalau kita lihat di ayat 6 dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7 bilang, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Wah, ini kan luar biasa membingungkan Ibu Bapak Saudara. Allah memakai satu bangsa yang justru juga adalah bangsa yang melakukan kejahatan. Bangsa yang juga tidak takut Tuhan untuk menghukum akan bangsa Yehuda. Dan itu betul-betul tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh Habakuk yang begitu terbatas untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh Allah dengan tindakannya itu. Dan ungkapan ketidakpercayaannya terhadap apa yang Allah ungkapkan itu dia nyatakan pada ayat yang kedua, pada ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana sebuah percakapan yang bisa kita lihat ya antara Habakuk dengan Tuhan Allah. Dan setelah proses percakapan seperti itu, baru kemudian Habakuk katakan dalam perikop bacaan kita. Dia katakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi akhirnya Habakuk mengambil sikap untuk apa Bapak Ibu? Menantikan apa yang akan Allah lakukan bukan hanya kepada bangsa Yehuda tetapi bangsa Kasdim ya, yang dipakai Tuhan untuk menghukum akan bangsa Yehuda. Ya. Apa yang akan Allah lakukan bagi bangsa yang juga jahat ini? Ya. Bagaimana kemudian Allah menunjukkan keadilannya? Ya. Di tengah-tengah situasi yang tidak terbayangkan oleh Nabi Habakuk. Lalu kemudian apa yang Tuhan katakan? Lihat ayat 2 Ibu Bapak Saudara. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab, lihat ayat 3. Garis bawahi ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 3 ini, ayat 2 dan 3 ini merujuk kepada sebuah nubuatan ya, yang di dalamnya akan terlihat bahwa Tuhan Allah pada akhirnya nanti dia akan menghukum bangsa Kasdim itu. Dan waktunya dikatakan apa? Ya, waktunya sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pesan penting pertama yang kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk menyatakan keadilannya. Tuhan punya caranya sendiri untuk menegakkan hukum dan ketetapannya. Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk boleh memperlihatkan kepada umatnya bagaimana ia bertindak dengan kuasanya dan menunjukkan kebesarannya. Itu pesan penting pertama. Kedua, mari perhatikan Ibu Bapak Saudara pada ayat yang keempat. Dikatakan di sana, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi, nah ini,
Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pesan penting kedua yang kita lihat dalam perikop bacaan kita, apa yang disampaikan Tuhan kepada Habakuk adalah garis bawahi ya, orang yang percaya, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi pesan penting yang kedua yang mau Tuhan tegaskan kepada Habakuk, bahwa walaupun ya situasi yang ada dan cara Tuhan yang Tuhan pakai itu sepertinya tidak masuk di akal manusia, tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupannya. Dia tidak akan kecewa. Karena apa? Dia betul-betul meletakkan percayanya hanya kepada Tuhan. Luar biasa kan? Nah, yang ketiga kita lihat ayat 5. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayat 5 ini Tuhan Allah mau katakan kepada Habakuk bahwa kesombongan dari bangsa Kasdim itu akan dihancurkan oleh Tuhan Allah. Jadi walaupun sepertinya mereka hebat, sepertinya mereka berjaya dengan kesombongan mereka, tapi Tuhan membenci akan kesombongan. Dan tentu saja ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang sombong itu akan dihancurkan oleh Tuhan Allah. Kalau kita lihat ibu bapak saudara, kita baca tadi perintah hidup baru kita Amsal 21 ayat yang keempat. Dikatakan ya, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ya. Dan dosa berarti apa? Akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Jadi pada pesan penting yang ketiga kita petik dalam bacaan kita ini ibu bapak saudara, bahwa kesombongan pasti akan menuju kepada kehancuran. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu kita ini, tema minggu pertama di bulan April ini ibu bapak saudara, adalah Allah Tritunggal yang adil dalam cara kerjanya. Itu tema minggu pertama bulan April, tema yang akan menerangi akan seluruh perenungan kita di sepanjang minggu ini. Ya. Ketika dia bicara tentang Allah Tritunggal yang adil dalam cara kerjanya, maka pesan untuk kita renungkan dan kita hayati dan jadikan pedoman dalam hidup kita sepanjang minggu yang berjalan adalah pertama, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap situasi kondisi kehidupan, tidak peduli apapun yang kita hadapi, tidak peduli situasi apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, percayalah Tuhan bertindak untuk menolong kita. Dia pasti akan berkarya, bertindak buat kita dengan caranya sendiri. Jadi yang penting adalah apa? Tetaplah percaya, berharap, bersandar hanya pada Tuhan. Sama seperti yang kita alami dalam persekutuan kita ibu bapak saudara. Dalam proses kita untuk memperoleh izin, mungkin ada begitu banyak tanda tanya kita. Bagaimana kita harus melangkah? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa berproses dengan izin ini, dengan memperoleh ya dukungan-dukungan yang kita butuhkan untuk izin kita. Percayalah bahwa Dia pasti bertindak. Karena itu tetaplah bersandar kepadanya.
Kedua, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, perenungan kita mengajarkan kepada kita, Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya waktunya sendiri untuk menyatakan akan karyanya dalam hidup saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan juga punya waktu dan caranya sendiri untuk menyatakan kuasanya dalam hidup persekutuan kita. Tuhan sudah berikan gedung ini. Tuhan sudah berikan semua yang boleh kita nikmati selama ini. Dan percayalah, Tuhan juga punya waktunya dan caranya untuk menganugerahkan kepada kita apa yang kita perlukan bagi kerinduan kita bisa beribadah di gedung yang sudah Dia anugerahkan ini. Yang ketiga, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita mengajar kepada kita, buanglah, jauhilah sikap sombong, tinggi hati dalam hidup kita. Karena apa? Karena itu adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan Allah. Jadilah selalu orang yang rendah hati. Jadilah selalu orang yang senantiasa tidak suka menyombongkan diri apapun yang bisa dia raih dan bagaimanapun situasinya. Tetaplah rendah hati. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Selamat menjalani minggu ini. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Merespon firman Tuhan ini kita kidungkan pujian Gita Bakti 117 bait 1 dan 3. Yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biar masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Minggu pertama bulan April boleh kami masuki Bapa. Semua ini sungguh karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu telah ditaburkan bagi kami. Bapa, hamba-Mu selesai bicara. Tapi kiranya Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus terus bicara dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Dan kiranya anak-anak-Mu semua, baik dalam tempat ini ataupun di rumah masing-masing,
Mereka boleh paham dan mereka boleh tetap berpegang padamu, percaya sungguh padamu, dan menjalani hidup dengan kuat kuasa yang datang daripadamu. Bapa, meteraikan firman-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kerja karya kami, termasuk dalamnya dalam gumul dan juang kami, hari demi hari. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan secara khusus persekutuan kami, Jemaat Pancoran Rahmat dengan semua gumul juang kami. Secara khusus Tuhan dalam proses kami untuk perizinan beribadah ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, dan kami boleh berproses dalam pengumpulan tanda tangan, dan semua itu akan berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu Bapa, kemuliaan-Mu hadir dalam lingkungan ini Bapa, dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan senantiasa. Kami berdoa menyerahkan akan semua umat-Mu, majelis jemaat, anggota jemaat, semua yang terlibat dalam proses ini Bapa. Berkati kami semua. Beri kesehatian bagi kami. Dan ajar kami ikut cara Tuhan. Ikut irama Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami bersehati. Bergandengan tangan. Mengupayakan yang terbaik untuk kerinduan kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami percaya Engkau akan berkati seluruh perangkat pemerintah yang ada, mulai RT, RW, lurah, camat, bahkan juga mereka yang di tingkat TNI, Polri, semua Tuhan. Engkau berkati mereka, bahkan semua masyarakat di sekitar kami. Tuhan berkati mereka. Dan biarlah kehadiran kami boleh menjadi kehadiran yang membawa damai sejahtera dan nama Tuhan dimuliakan. Kami pertaruhkan usaha-usaha yang sedang kami lakukan Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga mau mendoakan akan panitia Paskah dan utus sambut. Tuhan berkati dalam setiap persiapan yang dilakukan. Agar sungguh Tuhan semua berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan rangkaian kegiatan masa raya Prapaskah dan Paskah semua akan berjalan baik, termasuk di dalamnya proses utus sambut yang akan dilakukan pada tanggal 24 April mendatang. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik menyerahkan akan semua rencana yang diupayakan oleh panitia, biarlah berjalan baik dan nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan diteguhkan dalam peneguhan sidi pada minggu yang akan datang. Tuhan, siapkan mereka, hati dan pikiran mereka. Mereka telah ditempa, dibina selama hampir 1 tahun Bapak. Dan mereka juga telah mengikuti proses retreat ya Bapak. Dan pada akhirnya mereka akan mengaku ya dengan segenap hatiku di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu. Berkati akan kelima anak-anak kami ini Tuhan. Dan biarlah mereka semua boleh betul-betul siap untuk mengaku iman percaya mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami mendoakan juga akan seluruh proses pelayanan dalam jemaat-Mu ini seminggu ke depan. Tuhan berkati semua rangkaian ibadah yang akan berlangsung. Biarlah semua seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Ketika kami berdoa juga saat ini, kami mendoakan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya. Juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Bapak berkati upaya mereka, usaha mereka untuk boleh mensejahterakan masyarakat dan bangsa yang mereka pimpin. Dan biarlah Tuhan
kami sebagai warga negara Indonesia, kami juga dengan apa yang mampu kami lakukan, kami menopang juga beragam karya-karya untuk memajukan bangsa negara kami, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dengan semua pergumulan mereka yang sakit, Tuhan datang lawat dan jamah. Kalaupun ada pergumulan panjang dalam sakit mereka, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya, dan tetap mereka berharap bersandar pada Tuhan. Mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup Tuhan tolong. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendiri. Terima kasih Bapak. Hidup seminggu ke depan kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Akhirnya semua kami yang sudah melayani di pagi hari ini, baik rekan-rekan diaken penatua, pemandu pujian, pemain musik, rekan-rekan multimedia, bahkan juga koster, semua yang terlibat mendukung pelayanan, berkatilah karya layan kami bersama. Dan biarlah Bapa, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebab
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. A. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Claudia Leona Huai yang telah melayani dalam ibadah hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat dan karunia serta senantiasa menyertai ibu dan keluarga dalam kehidupan hari demi hari. B. Serta bagi rekan-rekan diakan penatua, tim multimedia, pemandu pujian, pemain musik yang telah melayani dalam ibadah di hari ini, serta seluruh warga jemaat, serta simpatisan yang telah mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP disampaikan kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 waktu pukul 19.00 WIB, media Zoom meeting. 2. Ibadah rumah tangga disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa akan dilayani ibadah rumah tangga pada hari Rabu 6 April 2022 waktu pukul 19.00 WIB, media Zoom meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP Jemaat Pancoran Rahmat bahwa ibadah PKP minggu ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 April 2022 waktu pukul 18.00 WIB. Tempat GSG GPIB Pancoran Rahmat Depok. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka meeting ID dan password akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WA sektor pelayanan, dan WA unit misioner. 4. Ibadah peneguhan sidi baru disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi baru bagi peserta kelas katekisasi tahun ajaran 2021-2022 pada hari Minggu 10 April 2022 waktu pukul 9.00 WIB. Tempat GSG GPIB Pancoran Rahmat Depok. Mohon dukungan doa seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat menyampaikan turut bersuka cita bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan sukacita pertambahan usia di minggu ini. Kiranya kebahagiaan dan sejahtera akan senantiasa mewarnai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah kehidupan kita
lakukanlah firman Tuhan dalam gumul juang kita hari demi hari. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri mana. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di mana yang meneru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.